Jadi dalam hal ini Allah sendiri yang berperang. Kakinya menjejak gunung dan lain sebagainya sehingga terjadi terjadi belah. Pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Karena itu kan ada di dalam Taurat, Perjanjian Lama, Taurat, dan itu sudah digenapi. Apakah itu sudah terjadi dan kapan? Terus hubungannya kan disebutkan bahwa Hari Raya Pondok Daun itu siapa, apa, bangsa-bangsa kalau tidak melakukan akan terkutuk dan lain sebagainya itu. Itu terusannya Nabi. Apakah ini sudah digenapi? Itu ya maksudnya ya? Iya, betul. Apakah itu sudah terjadi? Dan kalau itu terjadi kapan? Di Zakaria 14 ayat 3 itu yang lebih detail. Iya. Zakaria ini, setelah ceritanya Zakaria ini sudah nggak ada lagi cerita perang besar kecuali yang tahun 70 ya. Waktu Yerusalem malah diruntuhkan ya. Itu katanya kan Tuhan Allah kan membebaskan Yerusalem. Ceritanya itu jadi Allah yang berperang sendiri gitu loh. Itu jelas dilihat kakinya menjejak di bukit apa itu Nabi. Dan kamu kan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi zaman usia. Malah melarikan diri tuh orangnya tuh kan. Pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari diketahui Tuhan tidak ada pergantian siang dan malam. Malam pun menjadi siang. Waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu Tuhan ada satu-satunya namanya dan satu-satunya menjadi seperti Araba Yordan, ya. Nah, tetapi kota menjulang tinggi. Tetapi tadi didahului dengan orang Israel kan dimusnahkan dulu kan? Di ayat sebagian sepertiga yang diselamatkan. Ya, setengah dari penduduk kota itu harus pergi dalam pembuangan, selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang. Kemudian, jadi yang pertanyaan 1 sampai 1-2-nya itu kan terus baru ayat 3-nya kan, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa sepertinya berperang pada hari pertempuran. Enggak? Nah, jadi ada banyak nubuatan-nubuatan itu sudah digenapi, tapi kan kemudian dibuka lagi sama Tuhan Yesus kan. Matius 24 itu loh. Bangsa akan bertemu melawan bangsa itu kan. Benar nggak? Iya. Jadi misalnya ini nubuatannya Daniel, ya kan, pembinasa keji, berdiri di tempat kudus. Sudah belum digenapi? Sudah, zamannya Titus, ya kan, zamannya Caligula kan. Pembinasa keji berdiri di zamannya Caligula, berdiri di Bait Suci. Dia taruh patungnya di Yerusalem kan, di Bait Suci, sehingga seluruh orang Yahudi kalau lagi sujud di Yerusalem, dia sujudnya kepada patungnya Caligula kan. Caligula itu zamannya Paulus, ya. Setelah Kaisar ini kan Kaisar Agustus, terus Kaisar Tiberius. Habis Tiberius kan Caligula. Habis Caligula, Octavianus, lalu Nero, ya kan? Terus baru nanti terakhir Domitius. Sebelum itu ada Vespasianus, segala itu kan. Terus nanti terakhir yang zamannya Yohanes, ya. Jadi waktu itu sudah digenapi kehancurannya, tetapi yang selanjutnya ya kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu sepertinya berperang dan pertempuran, ya kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Nah, apakah perang ini adalah perang fisik beneran atau perang rohani? Karena pada waktu itu kemudian lihat ya nama Yesus itu di seluruh dunia loh, ya kan? Diberitakan di seluruh dunia dan Kristen menjadi agama seluruh dunia loh, sampai Islam menguasai sepertiga dunia kan? Iya. Disesatkan sepertiga dunia itu disesatkan oleh Islam.
Sama seperti iblis itu kan, sepertiga ekornya menyeret bintang di langit itu kan. Jadi apakah ini metafora atau perang beneran? Nah, itu kan mesti kita ngerti. Kalau menurut saya, ini sudah digenapi, tetapi kemudian dibuka lagi oleh Yesus nubuatan fisiknya. Makanya Yesus bilang bangsa akan perang melawan bangsa. Oh, iya. Jadi kita memahaminya seperti itu. Terus hari raya Pondok Daun itu saya tahunya cuman di Katolik aja, yang di lainnya enggak pernah disinggung ya hari raya Pondok Daun itu. Jadi bangsa-bangsa yang Maka ayat 16 ya, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan untuk sujud menyembah Raja Tuhan semesta alam, untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah Raja, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya, bisa nggak kalau itu zaman kerajaan 1000 tahun? Kan dibuka lagi kan sama Tuhan Yesus kan? Oh, Yerusalem baru maksudnya Nabi. Bukan zaman ya sekarang Yerusalem ini itu nanti kan akan masa damai kan. Tetapi pernah dikatakan juga ya Yesus kan lahirnya kan pada saat hari raya Pondok Daun kan. Dan waktu itu orang-orang Majus dari timur kan datang menyembah Yesus. Ya kan? Dan setelah itu banyak sekali seluruh dunia menyembah kepada Yesus. Iya. Ya kan? Merayakan kelahiran Yesus Pondok Daun. Walaupun 25 Desember yang dirayakan, tetap Yesus. Nah, kelahirannya Yesus itu kan pas hari raya Pondok Daun sebetulnya. Oh iya. Hari raya Pondok Daun itu berarti Natal itu ya Nabi ya? Sebetulnya Natal, tetapi bukan Pondok Daun yang benar itu 15 Tisiri, Pak. Hari raya Sukot. Yesus itu lahir saat hari raya Sukot. Bukan 25 Desember, bukan. Tapi tanggal 15 Tisiri. Yaitu sekitar bulan September Oktober. Dan memang bangsa-bangsa kan kemudian merayakan kelahirannya Yesus kan. Iya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi adalah nubuatan yang digenapi, kemudian dibuka lagi sama Yesus bahwa itu nanti akan terjadi hari ini. Karena apa? Karena nubuatan itu ada dua, nubuatan mesianik, yaitu nubuatan tentang Yesus, ya menurut Ramban Nachmanides. Itu ada nubuatan tentang seorang. Menurut Rambam itu adalah nubuatan untuk Israel. Israel itu adalah Mesias. Ya. Yakub itu keturunanmu akan menemukan tumitnya, dan keturunan ya itu manusia itu akan menemukan kepala ular. Yakub itu tumit itu Yakub. Tumit itu bahasa Ibrani Yakub, artinya tumit. Jadi Mesias itu yang dimaksud adalah orang Israel. Yakub itu kan disebut Israel. Begitu maksudnya Rambam. Rambam bilang bukan. Mesias itu seorang anak manusia, benar-benar. Makanya itu berlaku dua kan akhirnya kan. Jadi bisa berlaku dua. Nah, kalau menurut orang Israel, ya di beberapa puluh tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, Zakaria 14 ini belum digenapi. Karena nanti kalau di Zakaria 12, kalau nggak salah ya 12 ayat 8. Zakaria 12 dan mulai Zakaria 8 ya. Zakaria 8. Mana ya? Yang satu orang non-Yahudi akan memegang puncak jubah 10 orang non-Yahudi. Zakaria 8 ayat 23. Ya, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah telah menyertai kamu. Nah, bagi orang Kristen, ini sudah digenapi, yaitu Yesus kan, orang Yahudi kan. Tetapi bagi orang Yahudi, belum. Hari ini baru digenapi orang Israel. Nyatanya sekarang orang-orang Israel menjadi pemimpin kan. Terus kemudian
Oh, seluruh orang-orang datang ke Israel. Bahkan Raja Arab pun sekarang investasi di Israel. Ya kan? Gitu, Iya, Pak. iya. Jadi nubuatan itu berarti dua. Mesianik untuk seorang Mesias bernama Yesus. Dua, cerita tentang Mesias yaitu orang Israel itu sendiri. Yang dinubuatkan menjadi Mesias. Gitu, Iya. Pak. Oke ya. Terima kasih, Nabi. Ya.